Novel ini berlatar waktu di tahun 90-an dan 2000, terutama latar peristiwa 1998 di mana masa reformasi membara di negeri ini. Novel Laut bercerita tentang perjuangan aktivis muda yang mendambakan Indonesia baru yang bebas dalam menyuarakan kebenaran. Mereka adalah Biru Laut, Kinan, Bram, Alex, Daniel, Julius, Gusti, Naratama, Anjani, dan Asmarajati. Kisah dalam novel ini dapat menghipnotis para pembacanya untuk kembali ke lorong masa lalu dan kembali menerawang peristiwa kelam di masa lalu. Laut bercerita menceritakan terkait perilaku kekejaman dan kekejian yang dirasakan oleh kelompok aktivis mahasiswa di masa Orde Baru. Tak hanya sampai situ, novel ini pun akan mengajak kita untuk merenungkan kembali hilangnya 13 aktivis yang sampai saat ini tak ada kejelasan tentang nasibnya. Hal yang paling menonjol dari novel sejarah ini adalah ceritanya berdasarkan kisah nyata pengalaman dari para aktivis yang sempat hilang dan diculik pada Maret tahun 1998. Para aktivis tersebut ada yang berhasil selamat dan juga tetap hilang. 9 orang berhasil kembali dan 13 orang lainnya dinyatakan hilang. Novel ini juga mengajarkan pada pembaca tentang pergerakan dan perjuangan dalam menegakkan keadilan sosial dan asas demokrasi. Secara tidak langsung novel ini menjadi kritik pedas pada negeri kita bahwa masih ada dosa besar sejarah yang sama sekali belum diselesaikan. Di balik kisah nyatanya, para aktivis yang dihilangkan beserta keluarga yang ditinggalkan layak untuk mendapatkan kejelasan dan keadilan serta permintaan maaf dari negara. Cerita dalam novel Laut bercerita terbagi menjadi 2 bagian dengan jarak waktu yang jauh berbeda. Adapun bagian pertama diceritakan melalui sudut pandang tokoh bernama Biru Laut beserta para kawan sesama aktivisnya seraya menyelesaikan visi atau tujuan mereka pada rentang waktu tahun 1991 sampai 1998. Sementara pada bagian kedua, kisahnya diambil dari sudut pandang Asmarajati, adik dari Laut yang mempunyai tujuan atau visi yang cenderung berlainan dengan Laut pada rentang waktu tahun 2000 sampai 2007. Kisah dan narasi pada bagian pertama akan diceritakan melalui perspektif Biru Laut. Laut adalah seorang mahasiswa program studi sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia sangat menggeluti dunia sastra dan tentunya tidak sedikit buku sastra klasik yang dimilikinya, baik itu buku sastra bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Ia memulai kisah di tahun 1991 pada sebuah tempat bernama Saigan, Yogyakarta. Saigan tak lain merupakan markas Wirasena untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut pemerintah adalah sebuah aktivitas terlarang. Salah satu kegiatan yang mereka lakukan adalah membahas buku-buku terlarang seperti buku karya Pramodya Anantatur. Terkisahlah kehidupan persahabatan antara Laut, Alex, Sunu, Daniel, Julius, Gusti, Bram, dan Kinan, serta aktivis-aktivis lainnya. Pada bab Saigan, Laut bercerita pertemuannya dengan kawan-kawan yang memiliki ketertarikan yang sama. Ketertarikan untuk meruntuhkan ketidakadilan yang dilakukan rezim pemerintahan saat itu. Meskipun mereka tahu penghilangan secara paksa adalah resiko yang mungkin terjadi pada mereka, atau slogan tembak di tempat akan menghampiri hidup mereka. Laut menceritakan kisah hidupnya tidak berurutan tahun, tapi lebih pada peristiwa antara masa kini yaitu dalam penjara dan masa lalu ketika masih menjadi aktivis bahkan sempat buron bertahun-tahun lamanya secara bergantian. Terkadang ia berkisah bagaimana indahnya keluarga dan rindunya pada Asmara, adik sematawayangnya, dan Anjani, kekasihnya. Tiba-tiba hadir bersama aroma tengkleng buatan ibu dalam imajinasinya.
Laut gemar membaca berbagai buku karangan Pramoedya Anantatur yang ketika itu peredarannya dilarang di Indonesia. Hal itu yang menekatkan dirinya secara diam-diam untuk memfotokopi buku-buku tersebut di salah satu tempat yang disebut sebagai fotokopi terlarang. Mulai dari sana, dirinya bertemu dengan Kinan, salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik yang memperkenalkan Laut akan organisasi Winatra dan Wirasena. Setelah ikut bergabung dengan organisasi Winatra, Laut jadi semakin menggiatkan aktivitas diskusi buku bersama rekan-rekan seorganisasinya. Bukan hanya buku, melainkan beberapa konsep yang hendak mereka lakukan untuk menentang doktrin pemerintah di negeri ini yang telah dipimpin oleh satu presiden selama lebih dari 30 tahun. Dalam novel ini diceritakan bahwa Laut beserta rekan-rekannya melaksanakan beberapa aksi atau gerakan untuk membela rakyat yang telah diambil haknya oleh pemerintah. Salah satunya adalah aksi tanam jagung Belangguan. Peristiwa Belangguan demi membela petani-petani jagung yang lahannya akan dirampas pemerintah menjebloskan Laut ke dalam penjara. Ia dipukuli habis-habisan, diinjak dengan sepatu bergerigi dan disetrum. Interogasi dan penyiksaan macam apakah yang dialami aktivis-aktivis pada saat itu? Betapa tidak berperi kemanusiaan seibu-seibu itu. Setelah mereka tak mendapatkan jawaban, Laut dan kawan-kawannya dibuang begitu saja di Bung Rasi. Akan tetapi, jauh sebelum mereka melakukan aksi tersebut, Laut bersama teman-temannya berdiskusi terlebih dahulu yang dikenal sebagai diskusi Gwangju. Dari situlah awal mula Laut dan rekan-rekannya mengetahui dan mengenal arti dari sebuah pengkhianatan. Seringnya aktivitas-aktivitas mereka bocor kepada intel, seperti peristiwa Belangguan, demo di Surabaya, aktivitas di Klender, dan acara seminar untuk membahas unjuk rasa yang gagal. Membuat Laut dan beberapa kawannya mencurigai Naratama sebagai agen ganda. Hingga pada sepertiga ujung cerita, terkuaklah siapa sebenarnya agen ganda tersebut. Laut pun bercerita bagaimana sakitnya ia dikhianati. Buku ini berkisah persahabatan dan pengkhianatan sekaligus dari orang yang tak pernah terduga sebelumnya. Singkat cerita, Laut kemudian diringkus oleh sekelompok orang yang tidak dikenal, tepatnya pada tanggal 13 Maret 1998. Semenjak mereka menjadi buronan di tahun 1996 sebab organisasi Winatra dan Wirasena dikatakan berbahaya bagi pemerintah. Kemudian Sunu, Masgala, dan Narendra secara tiba-tiba hilang. Kemudian lambat laun beberapa rekan-rekan yang lain pun hilang entah kemana. Lalu sekarang Laut disusul oleh Alex dan Daniel yang menghilang. Saat penculikan dan penyekapan itu, mereka memperoleh siksaan yang sangat tidak manusiawi, bisa dikatakan sangat sadis dan biadab. Mereka semua dipukuli, disundut, disiram dengan air es, disetrum, digantung dengan kaki yang berada di atas dan kepala berada di bawah, ditelantangkan di atas batangan es yang sangat dingin, serta penyiksaan lainnya. Di bagian pertama, tidak hanya membicarakan terkait aktivitas Laut dan teman-temannya dalam pergerakan yang hendak mereka jalani, melainkan ada pula sisipan kisah antara Laut dan anggota keluarganya. Saat Laut dan teman-temannya menghilang, semua kehidupan mereka dan orang-orang terdekat mereka pun senantiasa berubah. Di bagian kedua dalam novel Laut bercerita,
Asmara Jati, adik dari Laut yang menjadi sudut pandang ceritanya. Asmara dengan Laut memiliki visi yang saling berjauhan, yang mana adiknya lebih menaruh minat pada bidang sains, sementara Laut cenderung pada bidang sastra. Pada bagian kedua ini berawal dari tahun 2000, tepat 2 tahun sudah Laut beserta 13 temannya menghilang entah kemana. Terdapat hal yang menyesakkan dada, yakni saat mereka melangsungkan acara atau yang mereka sebut sebagai ritual makan malam bersama di setiap hari Minggu. Hal-hal seperti biasanya mereka lakukan, ibu yang menyiapkan makanan, serta bapak yang mengambil piring untuk wadah mereka makan. Bapak masih menyisakan 1 piring untuk Laut, berharap bahwa Laut kelak pulang ke rumah dan kembali makan bersama. Akan tetapi hasilnya selalu sama dan nihil. Kemudian Asmara dan kawan-kawannya memutuskan untuk mendirikan semacam lembaga khusus menangani orang yang dihilangkan secara paksa, layaknya Laut kakak Asmara. Asmara tidak membangun itu dengan kawan-kawannya saja. Ia bekerja sama dengan berbagai orang dan keluarga dari teman-teman Laut yang belum ditemukan pula. Lembaga itu didirikan dengan harapan agar Laut beserta rekan-rekannya yang hilang itu tidak habis dimakan waktu dan pemerintahan segera menuntaskan perkara ini. Hingga akhirnya dirinya mendapatkan informasi mengenai ditemukannya tulang belulang manusia di Kepulauan Seribu. Ada sebagian yang dikubur, kemudian sebagian lainnya sedang dilakukan penelitian oleh dokter forensik. Akan tetapi mereka semua tidak ada yang tahu tulang-tulang siapakah itu